Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam. Jadi kenikmatan yang hakikatnya wajib kita syukuri, yang tidak pernah harus ya kita hadirkan selalu, tidak pernah lupa, nggak boleh sedikit pun dia terlupa dari benak kita, adalah nikmatnya kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan dengan tuntunan hidayah. Itu nikmat yang paling besar, karena dengan sedemikian banyak harta pembendaharaan dunia seisinya, bila dibandingkan dengan hidayah yang ada pada diri kita, dalam jiwa kita, di dada kita, tidak akan bisa membayar dan membandingkan itu. Maka dari itu wajib ya kita jaga terus untuk senantiasa jangan sampai hilang. Jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada keangkuhan. Kita dijadiin dan dilahirkan ya oleh Allah di tengah-tengah lingkungan muslim, di negara yang mayoritas muslim. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Mudah kita beribadah, mudah kita mendengarkan tausiah, mendatangi majelis-majelis, Masya Allah, majelis banyak banget. Nah ini syukur yang nggak akan ada habisnya. Kita di tengah-tengah mau berdakwahnya gampang, nggak sulit. Kita mau cari zikiran juga enak, majelisnya banyak. Mau tanya-tanya tentang amalan-amalan juga banyak. Ini yang harus kita cermati, kita syukuri dimanapun kita berada. Selagi masih melekat erat dengan ketauhidan yang baik dan betul, ini yang luar biasa harus kita selalu jaga dan syukuri. Tentunya syukur itu bukan cuma ngomong alhamdulillah doang, bukan cuma bisa ngerjain di depan mata pada ibadah-ibadah yang kelihatan, tapi lebih dari itu syukur kita mengamalkan apa yang betul-betul pernah kita dengar, pernah kita tahu ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya anjurkan. Bukan cuma ngejalanin, tapi lebih kepada ngejauhin apa yang dilarang, ngejauhin apa yang dibenci ya. Yang dibenci itu adalah sesuatu yang tidak disukai ya. Yang dibenci itu bentuknya muharramat, keharaman. Yang tidak disukai itu artinya karohiyah, makruhan, kemakruhan yang selalu ada di hadapan kita. Kalau ada hal-hal yang membuat kita ini terjebak sama situasi yang membenci sesuatu itu atas peringatan yang Allah tidak suka, Rasulnya nggak suka, jangan dilakukan. Ngeledekin, ngatain, ngomongin, ya mungkin bisa jadi itu bagian dari apa? Pergaulan, tapi itu nggak harus dijalani, karena sesuatu yang dibenci itu nggak ingin kita selalu ada di dalamnya ya. Sesuatu yang nggak disukai sama Allah sama Rasulnya, nggak ingin kita itu jadi hobi di situ, malah betah banget sama amalan-amalan yang tidak disukai itu. Nah ini bukti bahwa kita menjalankan syukur kita sama Allah ya. Ini jangan sampai kita juga mendolimi diri kita, zolim sama diri sendiri ya, lupa sama syukur, lupa sama terima kasih sama orang, lupa sama tempat di mana kita berada, lupa diri ya. Yang mentang-mentang sih alam kita mendukung dengan hiburan. Alam kita sekarang ini sangat cocok untuk kita melalaikan apapun bentuk nikmat ya, nikmat Islam terutama, nikmat pendidikan. Gampang banget sekarang lalainya. Alam kita ini sangat bisa mendukung kita menjadi orang-orang munafik, menjadi orang-orang yang cuma hubbud dunia, seneng sama urusan dunia doang. Ini enteng nyari, gampang banget terjebak di situasi itu. Ini makanya adanya kita bermajlis, adanya kita bertaklim, hadir ya. Misal di waktu hari Jumat besok kita betul-betul meningkatkan takwa kita, takut sama Allah ya, takut sama orang-orang yang soleh ada di hadapan kita, di kanan kiri kita. Kita nggak mau dicap menjadi orang yang jahat, orang-orang yang munafik, orang-orang yang sombong, yang ujub, bangga diri sama ibadah yang nggak seberapa. Hidup belum lama, ibadah belum lama, belum banyak, udah pengen sombong ya. Apalagi udah kagak ada ibadahnya, sombong, itu lebih parah lagi ya. Dimana bukti aplikasi syukurnya? Katanya ente bersyukur, tapi sama yang begitu masih dilakonin. Ini bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ingkar sama janji kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nauzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan dari sifat-sifat yang dibenci. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat yang penuh barokah ini, niatin dari sekarang, niatin setiap habis masuk maghrib di hari Kamis untuk kita
membasahi lidah, lisan kita, hati kita. Kalau nggak sampai mulut, di hati dah minimal, ya Allah, aku ingin bersalawat banyak, ya, terutama di hari Jumat. Dari maghrib tadi sampai nanti besok sore, ya, sampai sebelum tenggelamnya matahari. Nah, ini karena banyak terijabahnya doa-doa di hari Jumat, hari yang agung, hari yang mulia. Kalau orang mau lebaran nggak ketemu sama lebaran kemarin, sama fadilah-fadilahnya waktu, karena masih jahil, karena masih bodoh, masih lalai, demen banget maksiat masih. Sekarang ketika tahu, ya, ada ilmu, Allah tutup kelalaian kita kemarin sama kesadaran sebentar yang kita lagi hadirkan, tapi sangat bermakna. Jadiin hari Jumat ini hari yang mulia. Hari Jumat ini lebaran kita. Hari Jumat ini hari keagungan kita mengamalkan amalan-amalan soleh. Itu langsung, walaupun sederhana dan sebentar, tapi bisa menyadarkan kita. Jadiin momen ini momen mulia. Kita belum tentu, ya, ketemu sama lebaran depan. Ada kawan-kawan kita yang dulu dan sekarang, ya, nggak hadir. Yang dulu masih hadir, yang sekarang udah kagak hadir. Ada teman kita. Ya, ada yang dulu kagak hadir, sekarang hadir, ada juga. Berarti betul-betul rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kelihatannya loyal banget, ya, akrab banget, ya, ketika lagi ngejalanin ibadah dia lupa, dia alpa, dia cuek. Nah, ini kan sayang-sayang sama waktu kita, yang belum tentu tahun depan dia ada, belum tentu. Ada pun kalau ada, bisa jadi dalam keadaan uzur, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, udah penuh sama keluh kesah amal jasadnya. Gimana orang mau ibadah, ya, kalau lagi badannya terasa ngebet, terasa ngilu, ya, belum sempet nikmatin ibadah full di bulan Ramadan, waktu pengen akhirnya dikunci sama Allah, dikasih ujian cuma rasa penyesalan. Nyesal itu satu azab kecil, ya. Ada orang yang mengatakan ketika menyesal itu adalah bagian dari azab yang besar. Nggak enak orang diazab sama rasa penyesalan. Coba dulu gua sehat, coba dulu gua dengerin apa kata guru, apa kata ustadz, nggak sampai begini amat. Nggak kenal waktu juga loh penyesalan itu. Ada yang kawan kita pernah dengar kemarin, umurnya masih 30-an, 35-an, udah diuji sama Allah, udah cuci darah, udah gagal ginjal, udah punya hipertensi, udah punya, dia nggak tahu kalau nikmat itu dicabut tiba-tiba, ya. Nah, ketika cerita itu hadir di tengah kita, berarti ada kemungkinan kita juga begitu. Sangat besar kemungkinan itu. Karena ujian itu nggak kenal posisi. Mau bapak, mau anak, ya, mau guru, mau murid, ngacak. Mau muda, mau kecil, mau tua, ngacak betul-betul. Jadi jangan kita ngerasa lagi sekarang leha-leha, sehat, angkuh sama diri sendiri, sombong, lagu. Pengennya minta nyaman aja, enak aja. Gue mau nyari pengajian yang nyaman aja, yang enak sama gue. Nggak mau menerima nasihat untuk perubahan dirinya. Nah, itu namanya angkuh, sombong. Ya, ini dia zalim sama dirinya sendiri. Ya, Allah hadirkan peringatan, Allah tetapkan dia punya penglihatan, pendengaran, tapi hatinya gelap. Isinya cuma dunia doang. Pengennya happy, pengennya canda-candaan doang. Pengennya gojlok-gojlokan yang bikin hidup tuh isinya cuma ceria doang. Dia pengen panjang umur sama keadaan itu. Dia pikir panjang umur. Tapi ketika nasihat datang, dia tidak endahkan. Allah uji dengan rasa sakit yang tiba-tiba. Datangnya penyakit, datangnya bala. Teguran sama dia. Nggak bisa ngapa-ngapain waktunya bulan Ramadan. Nggak bisa ngapa-ngapain waktunya orang pada sholat jamaah. Nah, itu bang nyeselnya doang. Udah terlambat. Bukankah guru udah sering bilangin? Gitu. Besok Allah datang tuh dengan itu. Kenapa ya guru nasehatin, pakai cara halus, pakai cara kasar, pakai cara galak, sindiran kuat, masih kagak denger. Mau ngomong apa? Kita ini, ya, asatis, guru, abaib gitu. Itu cuma jembatan doang, wasilah bagaimana Allah datang kepada diri kita masing-masing. Bahkan Al-Fakir yang ngomong sendiri juga bagian dari teguran datangnya dari Allah. Karena sangat berat, besar murka Allah kalau bisa ngomong kagak bisa ngejalanin. Apalagi ngedenger. Udah tahu, gurunya aja takut, kita jadi murid mau cuek. Nah, ini coba kita muhasabah, kita taubatin, kita punya waktu yang kemarin-kemarin. Banyakin istighfar. Orang kalau banyakin istighfar, insya Allah balak jauh. Setan tuh yang tadi ngerayu kita itu, ngedeketin kita, pengen ngurusin dunia mulu. Itu mulai apa? Misah. Kalau dia dengan beristighfar, melembutkan hati, merendahkan jiwa di hadapan Allah, terutama di malam hari. Cobain supaya keberuntungan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ini nggak dongeng, nggak. Banyak kisah-kisah tentang karomahnya istighfar. Bukan nggak bagus zikir-zikir yang lain, tapi angkuh banget kalau kita nggak pernah ngakuin diri kita bersalah dan berdosa. Sombong banget kita kayak nggak pernah ngerasa salah. Deket sama ulama, itu ujiannya juga makin berat. Ujian terutama apa? Ujian hati, ujian kesombongan, ujian sum'ah, ujub, takabur.
Yang bisa ngomong juga begitu juga. Nggak libur. Setan itu nggak pernah dia ngerasa, wah gue udah cuti nih. Enggak. Terus digoda. Terus dicari. Nggak kena dia, anaknya dikenain. Bapaknya nggak bisa marah nih. Anaknya dibikin supaya bapaknya marah. Nggak bisa nyerang lakinya, suaminya, istrinya. Dihasut. Kita dengar cerita. Ya, yang dulu sejarah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Setan bisa nggak ngerayu Nabi Adam? Coba Anda tanya. Kagak ngerayu Nabi Adam. Kagak mempan sama setan. Kenapa? Jiwa iman takwanya luar biasa. Tapi apa setan terus begitu nyerah? Enggak pernah. Ada kata menyerah sama iblis, laknatullah alaih. Ya. Dia lewat bininya. Sayyidah Hawa. Rayu dah. Enggak memang lewat secara langsung iblis, tapi lewat wasilah-wasilahnya. Ini kita maksudnya jangan sampai ngerasa lega sama diri kita. Dirayu kita sama yang lain. Kena serangan-serangan fajar lah bahasanya. Kalau lagi kampanye ya. Ada serangan fajar nih, hati-hati loh. Begitu lagi enak-enak, tahu-tahu kena suap, enak nggak enak, akhirnya nyoblos. Nyoblos yang ngasih duit. Gitu. Setan begitu juga. Ada serangan fajar nih. Lagi detik-detik terakhir mau tahiyat, isinya apa? Isinya takabur. Isinya udah gua paling soleh. Isinya udah ngedengki orang. Akhirnya sholat dia sia-sia, ibadah dia jadi berhamburan. Ya. Dia pengen dilihat soleh, pengen dilihat sama orang, update status. Wah, umroh nih depan Ka'bah, doa udah kayak apa tahu. Ya, bukan nggak boleh, bukan. Tapi itu tipis banget, tipis sama niat kita pingin ridho Allah atau pingin pandangan manusia, pengen diredoin sama manusia. Kita hidup sama siapa? Ya? Orang mah nggak usah diminta. Kalau udah kelihatannya baik, kelihatannya apa? Allah yang ngasih, hati orang berubah jadi baik. Istiqomah aja. Orang nggak nganggep pun nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita hilang dari pandangan Allah. Itu belajar. Itu bisa dengan belajar, dengan latihan. Nggak bisa dengerin khotbah doang. Dengerin, bagus nih ceramahnya. Nggak bisa. Nggak pakai dipraktekin. Kalau nggak latihan, nggak bisa. Latihan itu sama kehidupan kita. Besok nih kuliah lagi kan, ngadepin teman-teman, ngadepin guru, ngadepin orang tua. Takwa kita lagi dites di situ. Jiwa kita lagi dites di situ. Besok yang lagi pada mau ada kerjaan, ngadepin customer misalnya, lagi ngojek kan biasa. Di sini kan banyak juga yang punya profesi ngojek. Ya, diuji sama Allah, ini pengen jujur apa kagak nih? Tiap saat kita diuji sama Allah. Untuk menjaga kualitas cintanya Allah nih sampai mana pada seorang hamba. Kenapa? Karena pingin Allah mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim. Itu Allah yang pingin disayang kita. Supaya derajat kita besok dekat sama para anbiya, para syuhada, as-shalihin. Makanya diujinya berat juga, nggak enteng. Siapa yang kuat nahan nafsu kita? Oh lagi begini gimana, bohong apa kagak nih, bohong apa kagak nih, gitu kan. Itu kan perang sama diri sendiri. Jihadun nafsi. Perang melawan diri sendiri. Ya, ada sholat nih, malas apa enggak nih, ntar dulu nih. Ini kira-kira sholat bikin bantah, kodok aja kodok. Itu perang sama diri. Sebenarnya yang nggak pengen itu bukan ente, bukan. Allah yang nggak pengen. Kalau kita yang malas-malasan namanya ibadah, Allah yang nggak pengen. Jangan belagu ente bisa milih pahala, enggak. Jangan sombong ente. Kita nggak bisa nyombongin diri sama satu amal. Ah, ini mah pilihan, gampang aja. Enggak pilihan. Allah yang ngasih hidayah. Ente mau bergerak apa kagak? Setelah bergerak, apa pre di situ? Setan. Enggak. Diuji lagi kita. Ntar dulu, gua ikhlas apa kagak nih? Ngerjain ibadah nih, ikhlas apa kagak? Itu apa kagak? Apa jadi anggapan orang nih? Apa jadi banggaan diri nih? Astagfirullahaladzim. Nah, di situ semakin kita berat mengemban satu amal, dan semakin Allah menguji dia. Ya. Makanya satu amal ikhlas ini luar biasa. Bahwa ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadtaha ala ikhlas. Nih. Jadi tidak ada amal yang aku betul-betul payah dalam mengamalkannya selain apa? Ikhlas. Nah, ini kalam dari Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin. Ya. Kira-kira berat kita mau ngamalin ikhlas itu. Nggak ada sesuatu amal ibadah yang paling berat kecuali apa? Ikhlas. Ikhlas itu yang paling susah. Dan ikhlas itu nggak kelihatan. Bahkan ikhlas itu tidak tercatat. Nggak bisa. Ente pikir ikhlas catat, malaikat nggak nyatet. Ya, itu bagian dari nilai spiritual kita, kemesraan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukti setiap hamba itu menjadi hamba yang penting bagi Allah. Jadi jangan kita ngerasa, yang Ustaz mah enak, ada maklumat, banyak informasi, banyak belajarnya. Kita siapa? Enggak. Allah jadikan setiap hamba penciptaannya itu spesial dengan kadar ilmunya. Ini kalau baru paham nih, Allah yang sayang. Bukan dari aneh, bukan. Ini dari Allah nyampein. Sampai apa enggak, itu tergantung hati ente mau terima apa enggak. Itu doang. Kita mau buka diri apa enggak? Mau banding-bandingin apa enggak? Ah, sono ngajinya begini, ini. Belum apa-apa mau diajak berdebat, mau diajak
diskusi udah mau nutup diri dengan apa? Dengan kesombongan. Nah ini mah gak ada apa-apanya sama yang anu. Nutup diri namanya. Banding-bandingin itu satu hal yang nutup diri. Banding-bandingin sama darurat lagi. Ya. Nah ini yang hati-hati. Ilmu nggak ada manfaatnya kalau begitu. Ya. Yang pernah kita bilang cuma jadi ampas waktu. Sejarah yang bakal diamparkan ketika itu disia-siain, dilipat aja lagi, nggak ada yang harga. Ya hidup kita diamparin, dibuka nih. Ini nggak ada yang berharga nih, cuma secuit doang. Ya sedekah gope 2.000, nih ikhlas banget. Sedekah yang kecil-kecil doang dianggap. Nemenin di kuburan besok yang gope-gope itu. Ya sejauh mata memandang gelap gulita, ada yang datang nih, icik. Apa lentera, lilin. Alhamdulillah ada yang bawa lilin. Tanya siapa kamu? Aku adalah sedekahmu. Kok kecil banget? Iya, ikhlasnya cuma gope. 500 perak lu sih ikhlasnya. Coba no, yang lain-lain no, ikhlasnya 2.000, terang, benderang. Nah, gitu. Jadi amalan yang berat apa? Ikhlas. Itu karena besok dia menjelma, ya, menjadi rekan kita. Nemenin terus, tuh ikhlas kagak berhenti, nemenin banget dah. Sampai hari pembalasan. Dibelai kita, gerah kita dikipasin. Ya ada sih sedekahnya, ya ada dari doa-doanya orang muslimat kan ada tuh. Dari muslimin ada, tapi kan berebutan. Berebutan itu kayak di penjara dikasih tuh, ya gitu, diamper gitu. Ya ini yang ada kiasan-kiasan ke sana. Kalau orang amalnya banyak, ya bisa jadi muslimatnya dibawain. Oh ini dapat ini dari kiriman ini. Oh anaknya soleh. Oh masya Allah ilmunya antum manfaat. Oh ya Allah majelis antum yang dulu didatengin ngedoain antum di sini. Kenapa? Karena antum bagian dari jamaah yang mukhlisin. Akhirnya kecipratan doa terus. Salah satunya jadi anak majelis itu bagusnya nih kalau orangnya tulus, baik, ikhlas, dia nggak ada nih, didoain terus. Karena udah pernah jadi ahli majelisnya. Tapi kalau datangnya bukan karena Allah, hadirnya bukan karena Allah, nggak dianggap. Nggak bagian dari itu. Ada orang ngaku-ngaku jadi keluarga kita. Dia nggak masuk di kakak, tau nggak? Kartu keluarga. Dari mana lu? Ngaku-ngaku. Sorry ya. Gitu. Gue cuma pengen ini, pengen itu. Yang udah didapetin. Nanti kan cuma pengen dianggap doang. Nanti kan cuma hadir, cuma pengen nimbrung doang. Itu doang kan? Udah dapet kan? Udah. Nggak dapet apa-apa. Waktu didoain, ahli majelis yuk kita doain, yang para almarhumin kita doain. Nggak dapet bagiannya. Nah itu bagian dari ujian kita. Waktu besok atau kelak di yaumul akhirah, terbukti bahwa amal itu sangat-sangat bermanfaat. Ini mazratul apa? Mazratul akhirah. Hidup dengan ibadah, bagian dari taman-tamannya surga. Itu aja. Itu yang bakal kita nikmatin, yang kita tuai besok. Sekarang kan lagi nanam nih. Ini kelihatannya hayalan nih. Kelihatannya kayak masa sih itu fiksi banget. Ya, orang-orang ahli agama tuh kayaknya ngomongin fiksi aja. Enggak. Boleh ente ngomong sekarang, bangga-banggain. Dengan pola pikir logika yang ente sembah-sembah itu. Tapi besok ketika itu dihadapkan dengan hakikat kebenaran, mau bilang apa kita? Nyesal dong. Mukjizat udah di depan mata, masih ente mau raguin. Rasulullah berikan bukti nyata, kalam-kalamnya begitu terbukti, mukjizat ilmu dari Al-Quran udah dipaparin, kok masih kagak mempan juga? Ya Allah, jadi budak logika doang, ke bawah filsafat sesat. Akhirnya apa? Akhirnya malah menyesatkan kita. Ini kan perangnya kita besok sama maklumat, hati-hati. Sering tuh yang begitu, bukan ahlinya ditanyain dengan logika-logika yang minter-minterin. Bukan ahlinya nih, jago banget filsafat. Oh begini, kalau Tuhan begini, oh kalau agama begini, kalau akidah begini. Sebenarnya ini udah nggak relevan lagi ayat-ayat Quran. Coba didengerin itu sama orang awam dengan kata-katanya yang indah. Makanya hati-hati. Besok sufaha itu orang-orang yang pandai bicara, tapi beda kajian ilmunya, bukan pada ahlinya, beda unsur-unsur jiwanya, nggak ada nur cahaya imannya. Ngomong sembarangan. Karena retorikanya cakep, pola bahasanya kelihatan indah, didengerin akhirnya. Nah ini bahaya. Malah ketika ada pembahasan tentang hadis, tentang ayat Al-Quran, tidur ngantuk. Bosenin. Baca hadis nih, ini artinya begini. Bosenin. Padahal itu risalahnya Allah kuat banget di situ. Padahal ayat yang dibaca itu betul-betul mukjizat yang kita harus dalami. Tapi kenapa kita ngantuk? Kenapa kita malas-malesan? Kenapa kita anggap canda-candaan? Kenapa? Iman yang bermasalah. Islam kita kotor. Mungkin makanan ente dari babak kagak bener, dari inyak kagak bener. Babaknya ngerenten kali. Jadi susah banget nasihat masuk. Engkong-engkong gua kali dari dulu maling. Dulu gimana? Gitu. Nah, ini belum sempat ditaubatin, akhirnya udah mendarah daging, berefek dah. Anak-anaknya susah banget dinasehatin. Akhirnya ngirimin bukan pahala, tapi ngirimin bala bencana. Bikin malu keluarga. Nah, ini jangan sampai ya. Ini ada kezaliman pada diri sendiri. Mungkin pembahasan yang sifatnya umum ini bagian dari refresh kita ya untuk
menyegarkan lagi ya jiwa-jiwa yang kemarin lalai, jiwa-jiwa yang kemarin ini alpa ya. Walaupun kita udah beberapa kali dengar nasihat, tapi kalau ini jadi kita membuat lunglai lagi, lemes lagi, alpa lagi, ini kayaknya harus diketok lagi nih. Kalau sama nasihat belum ngerti juga, mau sama azab, mau sama bala, ya. Ini guru udah bukan main nih, sebenarnya ngasih inian himbauan, masih kagak denger juga, masya Allah, datang beneran aja baru kaget, bener. Ya. Kalau Allah masih memberikan nasihat baik, ya, denger-dengerannya baik, diresapnya baik, itu yang lagi mau bermesraan bukan kita. Ente sama Allah tuh lagi mau bermesraan. Coba buktiin yuk, syukur ente gimana? Ya. Ketauhidan kita gimana? Yang selama ini masih ada syirik-syirik kecil, apa tuh syirik kecil? Riya, ya, sum'ah, nah, itu hati-hati, ya, nanti jadi sia-sia doang, ya, punya amalan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari amalan-amalan yang membuat Allah murka. Amin, amin, ya rabbal alamin.